Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ratna Purwanti, saya adalah CGP Angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Mandiraja. Di sini saya akan memaparkan koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, di sini ada 5 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, mengajarkan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan yang berpusat pada siswa. Dan yang kelima adalah ini merupakan semboyan yang sangat terkenal ya, yaitu Ingarso Smutulodo, Inumadyo Manungkarso, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, di sini ada pendidikan adalah suatu tuntunan hidup sesuai dengan kodrat yang dimiliki siswa agar kelak menjadi manusia well-being atau sejahtera dan bahagia. Kesimpulan yang kedua, di sini Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidik itu seperti petani. Jadi pendidik itu harus merawat benih di sini maksudnya adalah siswa dengan sebaik-baiknya. Walaupun benih tersebut kurang baik, namun jika dirawat dengan baik, benih tersebut akan tumbuh dengan apik. Begitupun sebaliknya, jika ada benih yang baik, namun si petani ini tidak merawatnya dengan baik, maka hasilnya tentu tidak akan optimal. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada pendidik harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Jadi siswa itu bukan kertas kosong, namun sudah memiliki garis atau kodrat kekuatan samar. Pendidik diharapkan menuntun siswa untuk menebalkan garis samar tersebut sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang keempat, pendidik harus senantiasa mengarahkan siswa untuk menggali potensi dirinya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang kelima, pendidik harus berpusat pada siswa dalam pembelajaran serta memperhatikan keunikan dan keberagaman tiap siswa. Yang keenam, pendidik mengintegrasikan budi pekerti dalam pembelajaran agar dapat menciptakan siswa yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Oke, untuk bagian kedua di sini adalah refleksi. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik yang akan memandu saya dalam melakukan refleksi. Pertama di sini adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, dalam pembelajaran saya menganggap siswa itu merupakan gelas atau kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apapun. Nah, di sini tugas guru itu untuk mengisi gelas kosong atau menulisi kertas kosong tersebut dengan ilmu pengetahuan, dengan materi pelajaran. Itu yang saya tangkap selama ini. Yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran, keberhasilan siswa itu hanya diukur dari nilai saja, khususnya hanya nilai atau dari aspek kognitif. Yang ketiga, saya belum mengajar sesuai kebutuhan siswa dan kebutuhan dunia kerja, dunia industri atau kodrat zaman dengan maksimal. Yang keempat, saya belum menuntun siswa untuk secara maksimal menggali potensi mereka. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran lebih dominan peran guru sebagai sumber belajar dibandingkan siswa. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Di sini perubahan pemikiran saya yang pertama adalah saya menyadari bahwa ternyata siswa itu bukanlah kertas atau gelas kosong yang harus diisi atau ditulisi oleh guru, tetapi mereka itu sudah memiliki garis samar. Garis samar di sini adalah sebetulnya mereka mempunyai kekuatan, potensi mereka itu mereka sudah punya. Nah, disinilah peran guru untuk menuntun, menebalkan garis samar tersebut. Nah, yang kedua, penilaian kognitif itu bukan satu-satunya, apalagi di dunia SMK. Tentu saja keterampilan dan budi pekerti yang sesuai dengan budaya kerja merupakan hal yang utama juga untuk diajarkan dan dinilai. Yang ketiga,
setiap siswa itu memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing, sehingga guru tidak bisa memaksakan bahwa semua siswa itu harus sama. Yang keempat, saya menyadari bahwa guru itu harus menuntun, bukan menuntun. Maknanya adalah guru mengarahkan siswa untuk memiliki kesadaran belajar dan mengeksplor potensinya. Yang kelima, konsep sumber belajar hanya guru itu sudah tidak sesuai lagi, sudah tidak berlaku. Siswa itu dapat diarahkan untuk belajar tidak hanya dari guru, tetapi bisa dari buku, majalah, internet, lingkungan, masyarakat, dunia kerja, dunia industri, bahkan siswa itu sendiri. Yang keenam, saya akan lebih memperbanyak kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta juga mengintegrasikan budi pekerti ke dalam pembelajaran agar menjadi siswa yang nantinya itu siap terjun ke masyarakat dan menjadi manusia well-being. Nah, ini adalah pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama di sini tentu saja saya akan merancang pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, lebih student centered, serta memanfaatkan berbagai media atau sumber belajar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa atau dunia industri agar lebih kontekstual dan bermakna. Yang kedua, saya akan menyusun kegiatan pembelajaran yang interaktif dan mendorong keaktifan siswa. Salah satunya dengan adanya kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Misalnya, saya melibatkan siswa dalam mengambil keputusan untuk kegiatan atau aktivitas apa yang akan dilakukan. Jadi di sini guru bisa melibatkan siswa seperti itu. Jadi siswa nanti lebih bertanggung jawab karena mereka merasa memutuskan dalam mengambil keputusan melakukan suatu kegiatan seperti itu. Yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan guru kejuruan untuk dapat mengajarkan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja atau dunia industri. Jadi di sini saya sebagai guru SMK, walaupun saya bukan guru kejuruan tetapi saya adalah guru bahasa Inggris, maka saya berharap bahwa pembelajaran itu nantinya lebih kontekstual dan bermakna. Oleh karena itu saya harus tahu selain kebutuhan siswa juga kebutuhan dunia industri. Jadi butuh link and match dan juga butuh sinergi dengan guru kejuruan. Yang keempat, saya tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga mengembangkan keterampilan siswa, karena memang khususnya di SMK keterampilan itu merupakan hal yang esensial. Yang kelima, saya akan menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran karena selain pintar dalam hard skills, siswa juga perlu cerdas secara budi pekerti yang selaras dengan etika tersebut dan budaya kerja. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa contoh penerapan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas saya. Walaupun belum maksimal dan belum rutin seperti itu. Jadi di sini ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Di sini saya menampilkan beberapa foto kegiatan. Contohnya di sini yang pertama ada penggunaan IT dalam pembelajaran. Ya di sini kami menggunakan gawai seperti handphone atau laptop untuk ulangan harian, PTS ataupun PAS, PAT, ujian sekolah dan lain sebagainya. Saya juga bisa menggunakan seperti kuisis, Kahoot dan lain sebagainya untuk permainan. Karena KHD sendiri mengusung konsep taman bermain, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau di SMK itu kan juga tetap bisa ya pembelajaran itu menyenangkan, misalnya dengan kuis seperti itu atau game. Selanjutnya ada alam sebagai media dan sumber belajar. Jadi di sini alam sekitar atau lingkungan ya. Jadi di sini contohnya siswa itu membuat diagram tentang fotosintesis dalam bahasa Inggris dan mereka menggunakan seperti daun, kemudian batang pohon. Jadi yang diambil dari lingkungan sekitar sebagai media dan juga sumber belajar. Kemudian gambar yang ketiga di sini adalah ada kegiatan diskusi antara saya dengan siswa dalam mendiskusikan suatu kegiatan. Di sini poin yang difokuskan adalah partisipasi aktif siswa, kemudian juga ada gotong royong karena ini adalah teamwork, kemudian mandiri dan
dan juga kreatif. Karena di sini kami mendiskusikan ada suatu kegiatan pameran. Jadi di sini siswa diharapkan kreatif memberikan ide-idenya. Mereka juga walaupun di sini masih teamwork, tapi nantinya mereka akan mandiri melaksanakan tugas pameran tersebut. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada beberapa implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti yang selaras dengan P3. Pertama di sini ada halal bihalal, tentu saja di sini menekankan dimensi beriman dan bertakwa serta akhlak mulia karena saling memaafkan di sini. Kemudian selanjutnya ada kegiatan Jumat bersih. Di sini juga bisa imtak dan akhlak mulia juga. Kemudian juga ada gotong royong. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah kegiatan Isra Mi'raj. Nah, di sini sama ada dimensi beriman dan bertakwa serta akhlak mulia. Kemudian ada kegiatan mandiri karena di sini siswa itu bersama-sama menata dan menghias kelas serta membuat susunan acara, susunan kegiatannya. Kreatif jelas ya, karena di sini menghias dan menata kelas serta gotong royong karena di sini adalah tugas kelas, tugas bersama-sama. Jadi ada job desk masing-masing, ada yang menjadi ketuanya, bendahara, kemudian menjadi pembawa acara dan lain sebagainya. Itu adalah contoh beberapa kegiatan yang sudah saya terapkan walaupun belum maksimal. Selanjutnya terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, memang guru sebaiknya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran agar dapat menuntun siswa menjadi manusia yang lebih nantinya. Yang kedua, pendidikan itu bukan hanya proses belajar akademik, tapi juga belajar budi pekerti. Oleh karena itu, diperlukan pengintegrasian antara profil pelajar Pancasila dengan kegiatan pembelajaran. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat mengenai video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.